Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah kota besar yang gemerlap, 4 sahabat, Haikal, Yohan, Gina, dan Farah, sedang duduk di kafe mewah, membahas rencana liburan akhir pekan mereka. Mereka adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga berada, terbiasa dengan kemewahan dan perjalanan ke tempat-tempat populer. Namun kali ini, Haikal, si pemimpin kelompok dengan jiwa petualang, mengusulkan sesuatu yang berbeda. "Bagaimana kalau kita ke Pulau Seribu Harapan?" kata Haikal sambil menunjukkan foto-foto pulau itu di ponselnya. Pulau ini hampir nggak ada wisatawan dan suasananya benar-benar alami. Yohan, yang selalu mengikuti keputusan Haikal, langsung setuju. Itu terdengar seru. Akhir-akhir ini kita cuma ke tempat yang itu-itu saja. Bosan. Gina, yang senang mencoba hal-hal baru, mengangguk penuh antusias. "Aku setuju. Kayaknya asik banget kalau kita bisa menikmati pantai tanpa keramaian turis." Namun, Farah mengerutkan dahi. Ia paling tidak suka liburan ke tempat yang jauh dari kenyamanan. "Serius? Pulau itu bahkan gak terkenal. Aku belum pernah dengar ada orang traveling ke sana. Bagaimana kalau kita bosan? Belum lagi perjalanan ke sana pasti ribet." "Farah, justru itu yang bikin menarik. Kita pergi ke tempat yang orang lain belum eksplor. Bayangin, kita bisa bikin cerita unik dan gak biasa," bujuk Haikal. Farah masih ragu, tapi melihat 3 temannya begitu bersemangat, akhirnya ia menyerah. "Oke, aku ikut. Tapi kalau liburan ini berantakan, kalian yang tanggung jawab." Setelah seminggu persiapan, akhirnya Haikal, Yohan, Gina, dan Farah memulai perjalanan mereka ke Pulau Seribu Harapan. Haikal dengan gaya khasnya yang selalu penuh rencana, telah memesan villa di pulau itu. Namun, di pesawat menuju kota terdekat, Farah mulai meragukan semuanya. "Haikal, aku penasaran," ujar Farah sambil melipat tangannya. "Bagaimana kamu bisa memesan villa di pulau yang bahkan namanya nggak ada di peta? Ini semua kedengarannya nggak masuk akal." Gina tertawa kecil. "Farah, kamu lupa ya? Orang tua Haikal itu punya banyak koneksi. Kalau Haikal mau, dia bisa menemukan tempat di tengah samudra pun." "Benar," Yohan menimpali sambil menyengir. "Selama kita sama Haikal, urusan jadi gampang. Percaya aja deh." Farah mendengus pelan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Meski skeptis, ia mulai merasa penasaran dengan petualangan ini. Setelah penerbangan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang berada di pesisir. Desa itu tampak sangat sederhana, jauh dari keramaian kota. Pasar kecil dengan gerobak kayu, rumah-rumah beratap rumbia, dan udara yang dipenuhi aroma laut menyambut mereka. "Jadi, kita harus tanya warga sini untuk cari kapal ke Pulau Seribu Harapan?" tanya Yohan sambil menurunkan tasnya dari bahu. "Yup," jawab Haikal. Ia segera menghampiri seorang pria tua yang sedang duduk di depan warung kecil. "Pak, kami mau ke Pulau Seribu Harapan. Ada kapal yang bisa mengantar ke sana?" Pria itu tampak terkejut mendengar nama pulau itu disebut. Wajahnya berubah serius, dan ia menatap Haikal dengan tajam. "Kalian mau ke Pulau Seribu Harapan? Apa kalian yakin?" "Tentu saja, Pak," jawab Haikal tanpa ragu. "Kami sudah mempersiapkan semuanya." Pria itu menggeleng pelan. "Pulau itu jauh sekali dari sini, dan jarang ada kapal yang mau ke sana. Jalanannya panjang dan penuh tantangan. Kalian masih muda, lebih baik pikir-pikir lagi." Farah langsung merasa tidak nyaman. "Tuh kan, aku bilang apa? Ini sudah mulai nggak beres." Namun, sebelum mereka bisa mendiskusikan lebih lanjut, seorang nelayan tua mendekat.
Ia membawa tongkat kayu, tubuhnya kurus namun terlihat kuat, dengan wajah penuh garis pengalaman. "Namaku Datuk," katanya dengan suara berat. "Kalau kalian benar-benar ingin ke Pulau Seribu Harapan, aku bisa mengantar. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah." Haikal tersenyum lebar. "Terima kasih Pak Datuk, kami akan membayar berapapun yang diperlukan." Datuk menggeleng. "Bukan soal uang, anak muda. Aku akan mengantar kalian karena aku pernah ke sana sebelumnya. Pulau itu memang indah, tapi ada banyak cerita yang membuat orang ragu ke sana. Pastikan kalian tahu apa yang kalian lakukan." Warga sekitar yang mendengar percakapan mereka mulai berbisik-bisik, seolah nama pulau itu memunculkan rasa takut yang tidak terucapkan. Gina, yang biasanya selalu ceria, mulai merasa sedikit khawatir. "Pak Datuk, kenapa warga di sini kelihatan takut saat mendengar Pulau Seribu Harapan?" Datuk hanya tersenyum samar. "Ada banyak cerita lama, Nak, tapi aku tidak ingin membuat kalian mundur. Kalau kalian sudah siap, kita berangkat besok pagi. Laut di malam hari terlalu berbahaya." Malam itu, keempat sahabat menginap di sebuah penginapan sederhana di desa. Farah tidak bisa menahan rasa cemasnya. "Kalian dengar tadi? Datuk bilang ada banyak cerita. Aku nggak suka ini. Kita bahkan nggak tahu apa yang kita hadapi." "Farah, ini cuma cerita rakyat," kata Haikal mencoba menenangkan. "Setiap tempat terpencil pasti punya legenda." "Tapi kenapa orang-orang di sini takut?" desak Farah. "Karena mereka jarang ke sana," jawab Johan santai. "Kita kan beda. Kita pergi untuk menikmati keindahan alam, bukan untuk mendengar cerita horor. Santai aja." Pagi berikutnya, mereka naik ke perahu kecil milik Datuk. Angin laut terasa segar, namun perjalanan ini jelas bukan tanpa risiko. Ombak besar seringkali membuat perahu bergoyang hebat, dan Farah hampir saja memutuskan untuk kembali. Namun, setelah berjam-jam perjalanan, mereka mulai melihat garis pantai pulau itu. Pepohonan hijau lebat menyambut mereka dengan pasir putih yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Ini dia," kata Datuk sambil menunjuk ke arah daratan. "Pulau Seribu Harapan. Aku akan menjemput kalian di sini 5 hari lagi, sesuai janji." Begitu mereka tiba, keempatnya turun dari perahu dengan perasaan bercampur aduk, antara lega dan penasaran. Villa yang dipesan Haikal ternyata ada di sisi lain pulau, tersembunyi di balik pepohonan. Bangunan kayu yang megah itu berdiri kokoh, menghadap langsung ke Laut Biru. "Ini tempatnya?" tanya Farah sambil ternganga. "Yup," jawab Haikal dengan senyum puas. "Kalian lihat, semua sudah aku atur." Namun saat mereka melangkah masuk ke villa, suasana tiba-tiba berubah. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam pulau itu, sesuatu yang membuat udara di sekitar mereka terasa berbeda. "Kenapa aku tiba-tiba merasa aneh?" gumam Gina pelan. "Cuma perasaanmu saja," kata Haikal, meski tatapannya juga mulai waspada. Tanpa mereka sadari, petualangan mereka di Pulau Seribu Harapan baru saja dimulai, dan apa yang menunggu mereka di sana akan mengubah segalanya. Saat mereka masuk ke dalam villa, suasana hening menyelimuti. Interiornya tampak megah namun sekaligus terasa tua. Dinding-dindingnya dihiasi kayu ukiran, dan beberapa lukisan besar tergantung di sana. Salah satu lukisan menarik perhatian Farah. Sebuah pemandangan pulau dengan langit yang mendung, di bagian bawahnya tertulis sebuah kalimat besar. "Di sini semua harapan akan didengar dan terkubur." Farah berhenti berjalan, matanya terpaku pada tulisan itu. Ia menunjuk lukisan tersebut kepada teman-temannya. "Hei, kalian lihat itu? Apa maksud dari harapan akan terkubur? Ini nggak biasa." Gina mendekat dan membaca tulisan itu dengan santai. Ia mendengus sambil tersenyum sinis. "Farah, kamu terlalu paranoid. Itu cuma tulisan artistik biar estetik. Jangan terlalu serius deh." "Tapi ini aneh Gina," balas Farah, suaranya meninggi. "Tulisan kayak gitu di tempat yang bahkan orang-orang takut untuk datang, ini nggak wajar." Gina tertawa kecil dan melirik Haikal. "Kamu lihat Hal?"
Farah ini kayaknya butuh liburan lebih dari siapapun. Tenang Farah, ini cuma villa tua, gak ada yang seram di sini. Haikal yang sejak tadi memperhatikan Farah dengan cermat, mendekat dan merangkul bahunya. Hei, santai Farah, ini semua mungkin cuma dekorasi. Jangan biarkan ini merusak liburan kita ya. Farah masih merasa tidak nyaman, tetapi ia mengangguk perlahan. Baiklah, tapi kalau ada sesuatu yang gak beres, aku yang pertama keluar dari tempat ini. Haikal tertawa kecil. Fair enough. Mereka melanjutkan langkah ke lobi villa. Namun begitu sampai di sana, mereka mendengar suara langkah berat dari luar pintu utama. Langkah itu terdengar mendekat, membuat mereka semua terdiam. Johan, yang biasanya santai, melirik ke arah Haikal. Kamu pesan villa ini buat kita semua kan? Jadi nggak mungkin ada tamu lain ya? Haikal mengangguk. Benar, ini villa eksklusif. Aku sudah cek semuanya. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu utama terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit kayu yang tajam. Di ambang pintu berdiri seorang pemuda, mengenakan kemeja lusuh dan celana kain sederhana. Kulitnya gelap terbakar matahari, dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Maaf kalau langkahku mengejutkan kalian, katanya dengan suara berat namun sopan. Nama saya Damar, saya penjaga villa ini. Keempatnya menghela napas lega, meskipun suasana masih terasa agak tegang. Penjaga villa? Tanya Haikal mendekati Damar. Saya tidak diberitahu ada penjaga di sini. Damar tersenyum tipis. Biasanya memang tidak ada. Tapi karena villa ini jarang dipakai, saya diminta untuk memastikan semuanya berjalan lancar selama kalian di sini. Saya juga penduduk asli pulau ini. Penduduk asli? Tanya Gina, penasaran. Jadi Anda tahu banyak tentang pulau ini? Damar mengangguk pelan. Bisa dibilang begitu, tapi saya harap kalian tidak keberatan dengan kehadiran saya. Saya akan tetap berada di area villa, berjaga di pondok kecil di luar. Kalau kalian butuh bantuan, panggil saja. Haikal tersenyum ramah. Tentu saja, kami senang ada yang bisa membantu. Namun Farah merasa ada sesuatu yang ganjil tentang Damar. Cara ia berbicara, cara matanya memandang mereka, seolah-olah ia menyimpan sesuatu. Namun ia memilih diam, tidak ingin memulai perdebatan lagi. Baik, kalau begitu saya akan pergi dulu, kata Damar sambil membungkukkan badan. Nikmati waktu kalian di sini. Tapi saya sarankan, jangan berkeliaran terlalu jauh dari villa. Pulau ini unik dan kalian mungkin akan tersesat. Setelah berkata demikian, Damar pergi, meninggalkan mereka di lobi yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Apa menurut kalian dia agak aneh? Tanya Farah pelan setelah memastikan Damar sudah cukup jauh. Farah, semuanya menurut kamu aneh, jawab Gina sambil memutar bola matanya. Kita di tempat baru, wajar kalau orang-orang di sini punya kebiasaan atau cara bicara yang beda. Santai saja. Haikal mengangguk setuju. Gina benar, Damar kelihatan cukup bisa diandalkan. Lagi pula, nggak mungkin ada yang aneh-aneh di sini. Namun, Farah tidak bisa menghilangkan rasa curiganya. Ia hanya berharap perasaan itu salah dan liburan ini tidak berakhir seperti yang ia khawatirkan. Setelah mereka semua selesai beristirahat sejenak di lobi villa, Haikal mengambil alih pembagian kamar. Oke, kita punya 3 kamar di sini, kata Haikal sambil menunjuk ke arah tangga. Aku bakal ambil kamar di ujung. Aku butuh privasi sedikit buat... Iya, siapa tahu ada kerjaan mendadak. Johan, kamu ambil kamar di sebelah tengah. Gina dan Farah, kalian di kamar terakhir. Farah langsung melirik Gina dengan cemberut. Kenapa aku harus sekamar sama Gina? Dia nggak pernah diam. Justru itu serunya Farah. Kamu butuh belajar untuk nggak terlalu serius, balas Gina sambil tertawa. Haikal mengangkat tangan untuk menghentikan perdebatan. Pokoknya sudah diatur ya. Kalau ada yang nggak nyaman, kita atur ulang besok. Akhirnya, mereka semua masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan merapikan barang-barang mereka. Di kamar mereka,
Gina langsung mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menghubungi keluarganya lewat panggilan video, ingin menunjukkan betapa unik dan jauh tempat yang sedang ia kunjungi. Setelah beberapa detik, panggilan pun tersambung. "Ma, aku sudah sampai di vilanya. Lihat kan? Tempatnya keren banget, tapi memang agak terpencil," ujar Gina sambil memutar kamera ke sekeliling kamar. Ibunya terlihat tersenyum dari layar. "Kamu yakin aman di sana, Nak? Jangan terlalu jauh dari teman-temanmu ya." "Iya, Ma, aku nggak apa-apa kok," balas Gina sambil tersenyum santai. Namun saat ia memutar kamera kembali ke wajahnya, layar menunjukkan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah bayangan hitam tampak bergerak cepat melewati belakangnya. Gina terdiam sejenak, memandangi layar dengan napas tertahan. "Gina, ada apa?" tanya ibunya di ujung panggilan. "Ah, enggak ada apa-apa, Ma." Gina buru-buru menjawab sambil berusaha tetap tenang. Ia memandang sekeliling kamar, mencari sumber bayangan itu. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Setelah menutup panggilan, Gina berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya bayangan biasa. "Mungkin cuma pantulan," gumamnya pelan, meski rasa cemas mulai merayapi pikirannya. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Farah atau yang lain, takut dianggap terlalu berlebihan. Sementara itu, di kamar tengah, Johan sedang sibuk membongkar tasnya. Ia mengeluarkan kamera DSLR yang selalu ia bawa untuk mendokumentasikan setiap perjalanan. Johan mulai merekam dirinya, seperti kebiasaannya saat berlibur. "Yo guys, jadi ini hari pertama kita di Pulau Seribu Harapan," katanya ke kamera sambil tersenyum. "Tempatnya sih keren, tapi lumayan sepi. Nah, ini villa yang kita tempatin." Ia memutar kamera untuk merekam sekeliling kamar. Setelah itu, ia kembali fokus ke layar ponselnya, memeriksa hasil rekaman sambil sesekali tertawa kecil melihat ekspresinya sendiri. Namun, saat sedang asyik merekam lagi, sebuah suara nyanyian terdengar. Samar-samar, seperti suara perempuan bernyanyi dengan nada panjang yang sendu. Johan berhenti merekam, telinganya tegang mendengarkan. "Apa itu?" gumamnya pelan. Ia menunggu beberapa detik dan suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Ia segera mengambil kamera dan mulai merekam sembari berjalan ke arah pintu kamar. "Gina, Farah, kalian nyanyi ya?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Johan membuka pintu kamar dan melangkah ke koridor. Suara itu masih terdengar, tetapi ia tidak bisa menentukan arah asalnya. Koridor itu kosong, hanya diterangi lampu kuning redup yang membuat suasana semakin mencekam. "Haikal, kamu di sana?" Johan mencoba memanggil, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan tidak nyaman, meskipun mencoba menenangkan diri dengan pikiran rasional. Mungkin cuma suara dari luar, angin atau apa, katanya pelan, meskipun bulu kuduknya berdiri. Namun, saat memeriksa kembali rekaman video di kameranya, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Pada salah satu rekaman yang ia ambil tadi, di sudut layar, tampak bayangan samar berdiri di ujung koridor. Johan mematikan kamera, menelan ludah, dan memutuskan untuk tidak melihat rekaman itu lagi. Meski perasaannya mengatakan ada sesuatu yang salah, ia memilih untuk tidak membahasnya dengan teman-temannya malam itu. Malam itu, Farah terbangun karena merasa haus. Ia melangkah keluar kamar dengan hati-hati, tidak ingin membangunkan Gina yang sudah tertidur lelap. Namun, saat ia sampai di koridor yang menuju ke lobi, matanya membelalak. Di lobi, terlihat sosok seseorang berpakaian serba putih, duduk di kursi rotan dengan posisi membelakangi Farah. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk diam dengan kepala sedikit tertunduk. Farah sempat terpaku, darahnya berdesir. Namun, saat ia melangkah mendekat dengan napas yang tertahan, sosok itu berbalik perlahan, memperlihatkan wajahnya. Ternyata itu Damar. "Kamu kenapa, Nona?"
Tanya Damar dengan nada tenang, meski matanya memperhatikan Farah yang masih tampak ketakutan. Farah mencoba tersenyum, meski jelas rautnya gugup. "Oh, nggak apa-apa, cuman kamu ngapain duduk di sini malam-malam?" Damar tersenyum samar. "Aku menunggu kalian. Aku pikir daripada bosan di villa, kita bisa keluar sebentar. Di tepi pantai ada tempat bagus untuk membuat api unggun. Kita bisa bakar makanan." Belum sempat Farah menjawab, Haikal, Johan, dan Gina muncul dari kamar mereka, penasaran dengan suara percakapan. "Ada apa ini?" tanya Haikal sambil menguap. Damar menjelaskan rencananya dan Gina langsung antusias. "Seru banget, ayo kita bakar makanan. Aku bawa marshmallow." Haikal dan Johan juga setuju. Namun sebelum mereka berangkat, Damar menatap Gina dengan pandangan yang sedikit berbeda. Gina malam itu mengenakan pakaian yang cukup terbuka, tank top ketat dan celana pendek super minim. Damar menunduk sejenak lalu berkata dengan nada hati-hati, "Kalau kita mau keluar malam-malam seperti ini, sebaiknya tetap jaga sopan santun." Farah yang menyadari maksud Damar segera menarik syal yang ada di dekatnya dan menutup bahu Gina. "Gina, kamu pakai ini. Anginnya dingin," katanya dengan nada tegas. Meski sebenarnya ia juga merasa ada alasan lain. Gina mengangkat bahu, sedikit bingung tapi menerima syal itu. "Oke, terima kasih Farah." Mereka berjalan bersama menuju tepi pantai. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi semak dan pohon-pohon yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap di bawah sinar bulan. Farah yang berjalan di belakang tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia seperti melihat sebuah bayangan putih bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak hanya itu, telinganya menangkap suara samar seperti rantai besi yang terseret-seret. Farah berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, mencoba mencari asal suara itu. Tetapi tidak ada apa-apa. Ia mempercepat langkahnya hingga mendekati Haikal. "Kalian dengar suara itu?" bisik Farah. Haikal mengernyit. "Suara apa?" "Itu, suara rantai. Kayak ada yang nyeret sesuatu," jawab Farah. Suaranya bergetar. Johan dan Gina yang mendengar itu langsung tertawa. "Farah, kamu kebanyakan nonton film horor deh," ujar Johan sambil menepuk bahunya. "Aku serius," balas Farah, sedikit kesal karena tidak dianggap serius. Melihat Farah mulai ketakutan, Damar menghentikan langkahnya dan menatap Farah dengan penuh pengertian. "Nona Farah," katanya dengan nada pelan tapi tegas, "kadang di tempat seperti ini, pikiran kita bisa bermain-main. Tapi kalau merasa tidak nyaman, ada baiknya berdoa. Itu akan membantu mengalihkan pikiran buruk." Farah terdiam, lalu mengangguk pelan. Kata-kata Damar membuatnya sedikit lebih tenang, meski suara rantai tadi masih membekas di benaknya. Setibanya di pantai, mereka mulai mengumpulkan kayu bakar. Damar dengan cekatan menyalakan api, dan tak lama kemudian, api unggun besar menyala, menerangi wajah-wajah mereka yang kini mulai tersenyum lega. Mereka duduk melingkar, menikmati suasana malam dengan deburan ombak sebagai latar suara. Gina mengeluarkan marshmallow dan membakarnya dengan antusias, sementara Johan sibuk memotret api unggun dan suasana pantai. Namun, Farah tetap merasa gelisah. Ia sesekali menoleh ke arah gelap di sekitar mereka, merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Meski begitu, ia berusaha menutupi rasa takutnya agar tidak menjadi bahan lelucon teman-temannya lagi. Damar duduk sedikit terpisah dari mereka, menatap api unggun dengan tatapan kosong. Sesekali, ia melirik ke arah Gina, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi memilih untuk diam. Haikal, yang menyadari sikap Damar, bertanya, "Damar, kenapa kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu?" Damar tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, hanya saja tempat ini punya aturan, dan aku harap kalian semua tetap menghormati itu." "Seperti apa aturan itu?" tanya Gina penasaran. "Tidak banyak," jawab Damar dengan nada serius. "Hanya tetap bersikap sopan dan jangan pernah melanggar batas-batas yang sudah ada."
Pulau ini punya sejarah panjang, dan meski kita tidak melihatnya, penghuni aslinya masih ada." Kata-kata itu membuat suasana menjadi sedikit tegang. Gina mencoba mengubah suasana dengan tertawa kecil. "Wah, kamu ini Damar. Malam-malam begini cerita hal aneh. Bisa-bisa kita semua nggak bisa tidur." Namun, di dalam hati, semua mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dimaksud oleh Damar? Di bawah sinar bulan yang terang, Johan dan Gina berlari ke arah pantai. Ombak kecil memecah di kaki mereka, dan tawa Gina terdengar riang saat ia memercikan air ke arah Johan. "Lihat, ini menyenangkan kan?" seru Gina sambil melompat ke air. Ya, seru sekali," balas Johan dengan nada menggoda, sambil menirukan gaya Gina yang terlalu semangat. Namun, saat Gina melihat ke arah laut yang lebih dalam, ia tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, tubuhnya membeku di tempat. "Johan," suaranya bergetar. "Lihat itu." Johan yang masih tertawa mengikuti arah pandang Gina. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, tetapi beberapa detik kemudian sesuatu muncul di permukaan air. Seorang wanita. Kepalanya saja yang terlihat muncul perlahan dari dalam air. Rambutnya basah dan panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun, bagian yang terlihat cukup untuk membuat darah Gina membeku. Matanya merah menyala, dan wajahnya terlihat mengerikan dengan kulit pucat serta senyum menyeramkan yang memperlihatkan giginya yang runcing. Gina menjerit dan dengan spontan berlari ke arah Johan, memeluknya erat. "Apa-apaan kamu, Gina?" Johan menepisnya sambil tertawa. "Cuma ikan kali." Namun, ketika ia mencoba kembali memandang ke arah laut untuk membuktikan bahwa Gina berlebihan, tiba-tiba pandangannya tertuju ke arah lain, lebih jauh di pantai. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat sesosok pria besar berjalan terseok-seok. Pria itu tampak mengenakan pakaian lusuh seperti seorang tahanan, dengan rantai besar yang melingkari kakinya. Setiap langkahnya menghasilkan suara gemerincing rantai yang menyeret pasir. Wajah pria itu tidak jelas, tertutup oleh bayangan gelap, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat Johan merasa terancam. "Siapa itu?" Johan bergumam, matanya melebar. Pria itu berhenti sejenak, kemudian mengangkat kepalanya perlahan, seolah-olah menyadari bahwa Johan sedang melihatnya. Tanpa berpikir panjang, Johan meraih tangan Gina dan menariknya menjauh dari air. Ia tidak mau memperpanjang keberadaannya di tempat itu lebih lama. "Kita harus balik," katanya, mencoba menyembunyikan nada panik di suaranya. Mereka kembali ke tempat api unggun dengan tergesa-gesa. Johan mencoba terlihat santai, tetapi napasnya terengah-engah. Gina masih terlihat ketakutan, wajahnya pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. "Kenapa Gina tiba-tiba takut?" tanya Haikal saat Johan mendekat. "Kita pulang yuk," kata Johan cepat. Ia menoleh ke Damar. "Sudah cukup mainnya." Gina ketakutan karena sesuatu yang dia lihat di laut. Farah memandang Gina yang kini duduk sambil memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Farah merangkulnya dan bertanya pelan, "Kamu lihat apa, Gina? Cerita saja." Namun Gina hanya menggeleng sambil menutupi wajahnya dengan tangan. "Aku nggak mau ingat lagi. Itu bukan manusia." Damar yang mendengar itu wajahnya berubah serius. Ia berdiri dan menatap mereka satu persatu. "Sudah, kita kembali ke villa sekarang. Suasana di sini sudah tidak baik." Haikal menatap Damar bingung. "Ada apa, Damar? Kamu tahu sesuatu yang enggak kita tahu?" "Tidak ada yang perlu kalian tahu," balas Damar tegas. "Tapi kalau kalian ingin aman, dengarkan saya. Jangan tunda lagi, kita harus pergi." Mereka semua berdiri tanpa banyak protes. Damar memimpin mereka kembali melalui jalan setapak yang gelap. Dalam perjalanan, Farah terus merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Suara rantai yang ia dengar sebelumnya kini terdengar lagi, lebih jelas, seperti berasal dari belakang mereka. Ia mencoba menoleh, tetapi hanya melihat bayangan gelap pohon-pohon. "Johan, kamu dengar suara itu?" bisik Farah. Johan menggeleng, meskipun sebenarnya ia juga mendengar suara samar itu. Ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena takut terlihat lemah.
Damar, yang berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti. Ia berbalik menghadap mereka. "Semuanya, berhenti sejenak," katanya. Ia merapatkan kedua tangannya seperti berdoa. "Tolong, sebelum kita melanjutkan perjalanan, sebaiknya kalian berdoa dalam hati, hanya untuk keselamatan." Mereka semua saling memandang bingung, tetapi mengikuti saran Damar. Suasana terasa semakin berat, dan Farah merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Setelah selesai berdoa, Damar melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat. Akhirnya, mereka tiba kembali di villa. Damar memastikan pintu villa terkunci rapat sebelum menatap mereka dengan serius. "Jangan keluar dari villa malam ini, apapun yang kalian dengar," katanya dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Tidurlah dan jangan membicarakan apa yang terjadi di luar tadi." Setelah berkata demikian, Damar keluar ke pondok kecil di halaman villa. Sementara itu, keempat sahabat itu masuk ke kamar masing-masing dengan perasaan yang bercampur aduk, mencoba menenangkan diri dari pengalaman malam itu yang terasa semakin tidak masuk akal. Malam semakin larut dan suasana di villa semakin sunyi. Di kamar Gina, ia dengan cemas mencoba menghubungi orang tuanya. Berkali-kali ia memeriksa ponselnya, tetapi layar terus menunjukkan no signal. Ia mencoba berjalan ke jendela, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berharap mendapatkan sinyal sedikit saja. "Kenapa nggak ada sinyal di sini?" gumamnya frustrasi, sembari membanting tubuh ke tempat tidur. Farah, yang duduk di sudut kamar, juga memeriksa ponselnya. Hasilnya sama. Ia menatap Gina dengan raut khawatir. "Aku juga nggak dapat sinyal, padahal tadi siang semuanya normal." Gina menatap Farah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku nggak mau di sini lagi, Farah. Semuanya aneh. Kenapa kita harus ke pulau ini?" Farah mencoba menenangkan Gina, meski dalam hatinya ia sendiri juga merasa takut. "Besok pagi kita cari Damar, kita tanya kapan bisa pulang, oke? Tapi malam ini kita harus tetap di sini." Sementara itu, di kamar lain, Haikal duduk di tepi tempat tidurnya, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Ia masih memikirkan peristiwa di pantai tadi dan ucapan Damar yang terasa penuh teka-teki. "Semua ini cuma sugesti," gumam Haikal pada dirinya sendiri. "Gak ada yang aneh, kita semua cuma kecapekan." Namun, saat ia mulai merasa lebih tenang, telinganya menangkap suara samar dari arah kamar mandi. Suara seorang perempuan bernyanyi. Nada suaranya rendah dan melankolis, seperti seseorang yang bernyanyi sambil menangis. Haikal langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin hanya imajinasinya. Tetapi tiba-tiba, suara air dari pancuran kamar mandi menyala, terdengar jelas memenuhi ruangan. "Siapa yang nyalain air?" pikir Haikal dengan dada yang mulai berdebar kencang. Dengan keberanian yang tersisa, ia bangkit perlahan dan berjalan menuju kamar mandi. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu kamar mandi. Ia membuka pintu perlahan dan melihat pancuran air yang menyala deras, tetapi tidak ada siapapun di dalam. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba mematikan pancuran dengan tangan gemetar. Saat ia membalikkan badan untuk kembali ke tempat tidur, napasnya langsung tercekat. Di depannya berdiri seorang perempuan bergaun putih yang robek-robek. Rambut panjang perempuan itu menjuntai ke depan, menutupi wajahnya sepenuhnya. Namun, Haikal bisa merasakan tatapan dingin dari balik rambut itu. Bau anyir mulai tercium, membuat perutnya mual. "Pergi!" Suara perempuan itu terdengar serak, seperti bisikan angin malam. "Pergilah, kalau tidak kalian akan terkubur bersama 1000 harapan lainnya." Haikal tidak bisa bergerak, kakinya terasa terpaku di lantai. Perempuan itu melangkah mendekatinya, lalu berhenti sejenak. Dalam sekejap, tubuhnya melayang mundur dan menembus pintu kamar hingga menghilang. Haikal masih berdiri di tempatnya, terdiam dengan mulut yang terbuka tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat dan keringat dingin membasahi dahinya.
Butuh beberapa menit sebelum Haikal bisa kembali ke tempat tidur. Ia terduduk di sana, menatap kosong ke arah pintu kamar mandi yang kini tertutup. "Aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama," bisiknya pelan. Ia memutuskan untuk menceritakan hal ini pada Johan dan yang lainnya keesokan paginya. Namun malam itu ia tidak berani memejamkan mata sedikit pun. Di kamar sebelah, Johan juga merasakan ketegangan yang sama. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton video yang ia rekam sebelumnya di pantai. Namun, ketika ia memutar salah satu video, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di salah satu rekaman, saat kamera berfokus pada Gina yang tertawa di dekat api unggun, ada bayangan hitam besar yang bergerak cepat di belakangnya. Johan mempause video tersebut dan mencoba memperbesar gambar. Bayangan itu terlihat seperti sosok pria besar dengan rantai melilit kakinya, mirip dengan yang ia lihat di pantai. Ia langsung menghentikan video itu dan menutup laptopnya dengan panik. "Sial, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" gumamnya. Namun, tidak seperti Haikal, Johan memilih untuk tetap diam malam itu. Ia tidak ingin membuat suasana semakin tegang dan berharap semua ini hanyalah imajinasi mereka yang terlalu lelah. Di luar villa, angin malam bertiup kencang. Pondok kecil tempat Damar biasanya tinggal terlihat kosong. Jika ada yang memperhatikan lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa jejak kaki yang basah tersebar di sekitar halaman, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berjalan keluar dari laut dan mengelilingi villa. Namun, tidak ada yang menyadari kehadiran itu untuk saat ini. Keesokan paginya, suasana di villa dipenuhi ketegangan. Haikal dan Gina terlihat gelisah. Gina duduk di sudut ruang tamu dengan wajah pucat, sementara Haikal berjalan mondar-mandir dengan langkah berat. Johan dan Farah duduk di sofa, mencoba mencerna situasi. "Aku nggak peduli," kata Haikal akhirnya, memecahkan keheningan. "Aku harus keluar dari sini." Gina juga setuju kan? Gina mengangguk cepat. "Aku nggak tahan lagi. Semalam aku bahkan nggak bisa tidur. Kita harus pergi sekarang." Farah, yang sudah merasa ada sesuatu yang salah sejak awal, memandang mereka dengan tatapan tajam. "Oh, jadi sekarang kalian mau pulang? Setelah semuanya terjadi, kalian baru percaya sama aku?" Haikal berhenti dan menatap Farah. "Dengar, aku tahu ini mungkin salahku ngajak kalian ke sini, tapi aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Farah, kamu juga tahu ini bukan tempat yang normal." "Memangnya mau pulang gimana?" balas Farah sambil melipat tangannya. "Kapal Pak Datuk baru datang 5 hari lagi. Sekarang masih hari kedua. Dan jangan lupa, ponsel kita nggak ada sinyal. Coba cek lagi kalau nggak percaya." Haikal meraih ponselnya dari saku dan memeriksa layar. Tentu saja, seperti sebelumnya, tidak ada sinyal sama sekali. Gina, yang juga memeriksa ponselnya, hanya semakin panik. "Kita terjebak di sini," suaranya hampir pecah. Johan, yang biasanya menjadi sosok yang santai, kali ini mencoba menenangkan Gina meskipun ia sendiri merasa ketakutan. Ia merangkul Gina dengan lembut. "Tenang Gina, kita akan cari cara. Kita nggak akan tinggal di sini lama-lama." "Tapi bagaimana?" balas Gina dengan suara bergetar. "Apa yang harus kita lakukan?" Farah berdiri, matanya menyapu wajah mereka satu persatu. "Kita harus cari Damar. Dia satu-satunya orang yang tahu pulau ini. Dia pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi dan gimana caranya kita bisa keluar dari sini." "Damar?" Haikal mengernyit. "Kamu yakin dia bisa dipercaya? Dia kelihatan aneh." "Aku nggak bilang dia bisa dipercaya," jawab Farah tajam. "Tapi dia lebih tahu tentang pulau ini daripada kita. Kalau ada solusi, dia yang mungkin bisa kasih tahu." Haikal menghela napas, merasa tidak ada pilihan lain. Ia melirik Johan yang mengangguk setuju. Gina masih terlihat ragu, tetapi ia tidak ingin tertinggal sendirian di villa. "Baiklah," kata Haikal akhirnya, "kita cari Damar." Hujan turun dengan deras, menambah suasana mencekam di villa. Petir menyambar dari kejauhan dan suara gemuruhnya
terdengar seperti geraman makhluk buas yang bersembunyi di balik gelap malam. Haikal dan Johan mengenakan jaket mereka, bersiap mencari Damar di tengah hujan. Gina dan Farah berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan penuh kekhawatiran. "Hati-hati ya," kata Gina. Suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan. Farah menambahkan, "Kalau ada sesuatu yang aneh, langsung balik. Jangan terlalu jauh." Haikal menoleh, tersenyum tipis untuk menenangkan mereka. "Kalian tinggal di kamar aja. Jangan keluar. Kita nggak akan lama." Johan yang tampak lebih serius mengangguk. "Iya, jangan kemana-mana. Tutup pintu, kunci rapat-rapat." Setelah mereka berdua pergi, Gina dan Farah berjalan kembali ke arah kamar mereka. Namun, saat hendak membuka pintu, mereka berhenti seketika. Sosok besar berdiri tepat di depan kamar. Pria itu mengenakan pakaian tahanan yang lusuh dan robek, dengan rantai besar melilit tangan dan kakinya. Tubuhnya penuh luka yang menganga, darah mengalir, dan belatung merayap di permukaan kulitnya. Ketika pria itu perlahan berbalik, Gina dan Farah menahan napas. Wajahnya tidak utuh. Mata kirinya hanyalah lubang kosong yang mengalirkan darah, sementara mata kanannya menatap mereka tajam, seperti binatang buas yang lapar. Mulutnya robek hingga ke pipi, menampakkan gigi yang kotor dan bercak darah kering. "Farah," bisik Gina dengan suara gemetar. Pria itu mendekati mereka, rantai di kakinya bergemerincing saat menyeret langkah beratnya. Bau busuk menyengat menguar di udara. Gina hampir berteriak, tetapi Farah dengan sigap menariknya pergi. "Lari!" teriak Farah. Mereka berdua berlari menuju dapur villa. Suara langkah berat pria itu terdengar di belakang mereka, diiringi gemerincing rantai yang menyeret lantai. Farah dan Gina berhasil masuk ke dapur dan menutup pintu dengan tergesa-gesa. Farah segera mengunci pintu, sementara Gina berdiri di sudut gemetar hebat. "Apa itu tadi?" tanya Gina dengan suara panik. Farah mencoba menenangkan Gina meski ia sendiri ketakutan. "Aku nggak tahu, tapi kita nggak bisa keluar dari sini sekarang. Kita tunggu sampai Haikal dan Johan balik." Tiba-tiba, suara rantai yang menyeret terdengar semakin dekat. Pria itu berada di luar pintu dapur. Farah dan Gina membekap mulut mereka sendiri, berusaha tidak mengeluarkan suara. Pintu dapur mulai bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya. Gagang pintu bergerak perlahan, diiringi suara napas berat dan geraman rendah. Farah menatap Gina dan memberi isyarat untuk tetap diam. Gina mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya. Kemudian, suara di luar berhenti. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti ruangan. Farah dan Gina saling berpandangan, bingung sekaligus takut. Namun, saat mereka berpikir bahwa bahaya telah berlalu, suara keras seperti pukulan menghantam pintu dapur. Farah dan Gina menjerit pelan, mencoba menahan pintu agar tidak terbuka. "Farah, kita harus keluar dari sini," bisik Gina, hampir histeris. "Tunggu," balas Farah dengan nada mendesak. "Kita nggak tahu apa yang ada di luar." Ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka melihat sebuah jendela kecil di sudut dapur. Farah segera mendekat dan memeriksa apakah mereka bisa melewatinya. "Kita bisa keluar lewat sini," kata Farah. Namun, sebelum mereka sempat membuka jendela, suara pintu dapur yang hancur memecah keheningan. Farah dan Gina berbalik melihat sosok pria itu berdiri di ambang pintu dengan rantai berayun di tangan. "Cepat!" teriak Farah sambil mendorong Gina menuju jendela. Gina dengan susah payah memanjat jendela, sementara Farah terus menahan tangannya agar tidak jatuh. Ketika Gina berhasil keluar, Farah segera menyusul. Tepat saat pria itu melangkah mendekat dengan rantai terangkat tinggi. Mereka berdua berhasil keluar tepat waktu, jatuh ke tanah basah di luar villa. Hujan terus mengguyur deras, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya berlari sejauh mungkin dari dapur, tanpa tahu kemana mereka pergi. Di sisi lain, Haikal dan Johan berjalan di tengah hujan lebat, menerobos kegelapan sambil memanggil nama Damar. "Damar, kamu di mana?" teriak Haikal. Johan yang berjalan di belakang
mulai merasa ada yang tidak beres. "Haikal, kamu dengar itu enggak?" "Dengar apa?" Haikal berhenti dan berbalik. Yohan menunjuk ke arah hutan yang gelap. "Ada suara rantai di sana." Haikal memicingkan mata, mencoba mendengarkan lebih jelas. Terdengar suara samar, seperti rantai yang diseret di atas tanah, disertai langkah berat. "Damar?" Haikal memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Ketika mereka berdua melangkah lebih jauh, suara itu semakin mendekat. Hati mereka mulai berdebar kencang. Mereka sadar sesuatu sedang mendekati mereka, dan itu bukan Damar. Tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan pria berpenampilan mengerikan, berbaju tahanan compang-camping, berambut gondrong basah, dengan rantai yang melilit tangan dan kakinya. Wajahnya setengah tertutup tengkorak dan matanya yang satu memancarkan kebencian. Yohan menahan napas sementara Haikal berteriak, "Lari!" Mereka berdua berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan. Derap langkah mereka bercampur dengan suara rantai yang terseret semakin mendekat. Yohan yang ketakutan secara tidak sengaja mengambil jalan berbeda dari Haikal. "Haikal! Haikal!" teriak Yohan, tetapi suara gemuruh hujan menelan suaranya. Haikal yang tak menyadari Yohan telah berpisah dengannya terus berlari tanpa menoleh. Sementara itu, Yohan yang panik terus berlari di antara pepohonan mencari arah untuk kembali. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat sebuah lubang besar di tanah, seperti sumur tua yang menganga lebar. Sebelum ia sempat menghindar, rantai yang dingin dan berkarat melilit pergelangan kakinya. Yohan jatuh ke tanah berteriak, "Lepaskan aku!" Dari kegelapan, pria tahanan itu muncul, menarik rantai dengan kekuatan luar biasa. Yohan berusaha menendang dan meronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri. "Tolong, Haikal, siapapun!" teriaknya putus asa. Saat ia mencoba melawan, sosok lain muncul dari balik pohon. Seorang wanita dengan pakaian batik lusuh, tubuhnya seperti hancur sebagian. Mata perempuan itu mengalirkan darah segar, sementara mulutnya yang penuh liur hitam tersenyum menyeramkan. Kepalanya bergoyang seperti hendak terlepas, dan ia melangkah dengan rantai melilit kakinya, menyeret tubuhnya yang ringkih mendekati Yohan. Yohan terdiam, terpaku oleh rasa takut. Wanita itu berjongkok di dekatnya, memiringkan kepalanya dengan gerakan tidak wajar, seperti sedang mengamati mangsa. "Kau," kata wanita itu dengan suara yang serak dan bergetar. "Kau harus terus berharap." Yohan menelan ludah, matanya penuh air mata. "Apa yang kau inginkan dariku?" Wanita itu tersenyum lebih lebar, menampakkan gigi hitam yang hancur. "Berharap sampai kau terkubur dalam harapan itu." Tawa melengking keluar dari mulutnya, begitu nyaring hingga Yohan merasa telinganya berdenging. Pria tahanan itu menarik rantai lebih keras, menyeret Yohan mendekati lubang gelap di tanah. "Tidak, tolong, jangan!" Yohan meronta sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Ketika Yohan hampir mencapai bibir lubang, wanita itu membungkuk lebih dekat ke wajahnya. Tidak ada yang keluar dari sini, kecuali kehilangan harapan. Dengan satu tarikan keras, Yohan terseret ke dalam lubang. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang pekat, disertai tawa melengking dari wanita itu dan gemerincing rantai yang terus terdengar, semakin menjauh. Hujan terus mengguyur dengan derasnya, membasahi Haikal yang berlari dengan napas tersengal. Kegelapan malam diiringi petir yang sesekali menerangi langkahnya. Di tengah hutan yang mencekam, ia bertemu Gina dan Farah yang juga berlari dari arah lain. Farah menghampiri Haikal dengan ekspresi panik. "Haikal, kamu kemana aja? Mana Yohan?" Haikal tidak mampu menjawab dengan jelas. Nafasnya yang tersengal-sengal hanya mampu memuntahkan sepenggal kalimat. "Dia hilang. Aku tidak tahu. Kami terpisah." Gina menatap Haikal ketakutan dan menangis. "Sudahlah," potong Farah dengan suara gemetar. "Kita harus keluar dari hutan ini sekarang."
Ketiganya sepakat untuk kembali ke villa. Meskipun Gina dan Farah terus meyakinkan Haikal bahwa tempat itu juga tidak aman. Di villa juga ada sesuatu, ujar Farah dengan nada tajam. Tapi di sini lebih berbahaya. Kita bisa terkepung kalau tetap di hutan. Haikal mengangguk setuju meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas. Mereka berjalan dengan langkah hati-hati, menghindari ranting pohon dan genangan air yang tak kasat mata. Sesekali, mereka merasa seperti sedang diawasi, tetapi tak ada waktu untuk berhenti memikirkan apa itu. Ketika mereka akhirnya mencapai villa, suasana di sana jauh dari nyaman. Udara terasa dingin menusuk, meskipun hujan perlahan mulai mereda. Ketiganya langsung menuju kamar Gina dan Farah, berharap mendapat perlindungan meski hanya sementara. Farah mengunci pintu kamar rapat-rapat, sementara Gina duduk di pojok ruangan, memeluk dirinya sendiri. Ini semua tidak masuk akal, katanya sambil menangis. Kenapa kita nggak pergi aja waktu aku dan Farah bilang pulau ini aneh? Haikal tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, memegangi kepala yang terasa berat, mencoba meredakan ketakutannya. Namun, suasana hening di kamar itu tidak berlangsung lama. Dari luar, terdengar suara nyanyian yang aneh, melodi yang suram, seperti nyanyian anak kecil yang diputar terbalik. Farah melirik ke arah pintu, wajahnya pucat pasi. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Nyanyian. Haikal berusaha menenangkan dirinya, tetapi ia tak bisa menghilangkan rasa takut yang menguasainya. Tawa kecil terdengar, diikuti suara gemerincing rantai yang menyeret lantai. Gina menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Tidak. Ini tidak mungkin nyata, gumamnya. Namun Haikal yang merasa semakin gelisah mendekati pintu. Ia memandang dari lubang kecil di pintu, berharap menemukan jawaban. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di luar pintu, wanita berbatik itu berdiri dengan kepala yang nyaris terlepas dari lehernya. Mata wanita itu meneteskan darah, mulutnya menyeringai, mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Tangan dan kakinya masih terikat rantai, tetapi tidak menghalangi gerakannya. Haikal segera mundur, wajahnya pucat. Dia ada di luar, bisiknya lemah. "Siapa?" tanya Farah mendekatinya. "Wanita itu." Dia berdiri tepat di depan pintu. Haikal tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Gina yang sejak tadi duduk di depan kaca kamar mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun tanpa ia sadari, jendela kamar di belakangnya tidak tertutup rapat. Angin dingin menyelinap masuk, mengibarkan tirai dengan perlahan. Ketika Haikal dan Farah sibuk memperhatikan pintu, Gina tiba-tiba tersentak, merasakan sesuatu yang dingin menggenggam lengannya. "Farah, Haikal!" teriak Gina, tetapi ia terlambat. Dalam sekejap, Gina ditarik keluar jendela oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan di luar, meninggalkan suara jeritan yang menggema. Farah dan Haikal hanya bisa terpaku sesaat sebelum sadar. Mereka berlari ke jendela, tetapi Gina sudah lenyap. Yang mereka lihat hanyalah jejak lumpur yang menuju ke hutan di luar. Farah menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras. Tidak mungkin. Gina. Haikal berdiri di sampingnya, wajahnya penuh ketakutan. "Kita nggak bisa di sini lagi. Kita harus keluar dari villa ini sekarang." Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara langkah berat dan gemerincing rantai mulai terdengar mendekati kamar. Tawa wanita batik itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan menggema, seolah-olah berasal dari segala arah. Hujan masih mengguyur dengan deras ketika ketukan terdengar di pintu kamar. Haikal dan Farah yang berada dalam ketakutan terdiam, saling menatap seolah meminta yang lain untuk membuka pintu. "Ini aku, Damar," terdengar suara dari luar. Haikal tanpa berpikir panjang segera bergegas membuka pintu. Di luar hanya ada Damar, basah kuyup dan terlihat lelah. Haikal melongok keluar, memastikan tidak ada siapapun atau sesuatu yang mengintai di sekitar. "Damar, dari mana saja kamu?"
Tanya Farah, nadanya penuh kecurigaan. Air matanya mengalir dan ia berdiri di belakang Haikal dengan tubuh gemetar. Gina hilang, Johan tersesat entah di mana. Damar menatap mereka dengan ekspresi tenang, meskipun matanya memancarkan kekhawatiran. Aku mendengar suara-suara dari villa ini dan berpikir kalian butuh bantuan. Sudah, kalian ikut aku. Kita akan pergi ke rumahku di desa. Haikal memandang Farah, ragu. Namun, melihat situasi yang semakin tidak terkendali, mereka akhirnya setuju untuk ikut. Perjalanan ke rumah Damar terasa panjang dan mencekam. Malam semakin larut dan suara alam sekitar seperti memantul-mantul memberikan kesan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Farah beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seperti ada bayangan yang bergerak di antara pepohonan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah rumah panggung kecil yang sederhana di pinggir desa. Rumah itu bercahaya hangat dari lampu minyak di dalamnya. Damar mengetuk pintu pelan sebelum seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. "Ini ibuku," kata Damar memperkenalkan. "Dan ini adikku, Sari." Seorang gadis muda muncul dari balik punggung ibu Damar. Sari tersenyum kecil, tetapi matanya menyiratkan rasa lelah dan kesedihan. Farah dan Haikal masuk ke dalam. Tubuh mereka yang basah kuyup segera dihangatkan oleh api kecil yang menyala di tungku dapur. Setelah mereka duduk, Damar mulai menceritakan sejarah Pulau Seribu Harapan. Pulau ini dulunya adalah tempat tahanan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Jelas Damar dengan nada serius. Ratusan orang, baik perempuan maupun laki-laki, ditangkap dan disiksa di sini. Mereka semua dibunuh tanpa belas kasihan. Farah menelan ludah, mendengarkan dengan seksama meski tangannya masih gemetar. Di antara tahanan itu ada seorang perempuan, lanjut Damar. Dia bukan orang Indonesia, tapi nasibnya sama buruknya. Dia disiksa lebih kejam dari yang lain karena dianggap sebagai mata-mata. Sebelum mati, dia mengutuk pulau ini. Dia berkata, "Kalian semua akan terkubur bersama 1000 harapan yang kalian renggut." Haikal menunduk, mencoba mencerna kata-kata Damar. "Jadi, kutukan itu benar?" Damar mengangguk. "Penduduk asli pulau ini, seperti keluargaku, hidup di bawah bayang-bayang kutukan itu. Karena itulah tidak banyak yang tinggal di sini. Pulau ini penuh misteri." Farah yang tidak bisa menahan kesedihannya menangis. "Lalu Gina, Johan, apa yang akan terjadi pada mereka? Apa mereka?" Damar menatap Farah dengan tatapan penuh belas kasihan. "Tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup dari pulau ini jika bukan penduduk asli. Tak ada yang bisa kita lakukan." Hari kelima tiba, dan hujan yang selama ini tak henti-hentinya mengguyur akhirnya mereda, seolah memberi mereka jeda untuk pergi. Damar memimpin Farah dan Haikal melewati jalan setapak menuju tepi pantai, tempat Datuk telah menunggu dengan perahunya. Langit masih mendung dan suasana di pulau itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seperti pulau itu sendiri sedang menahan napas. Sesampainya di pantai, Datuk berdiri di samping perahunya, memandang mereka dengan ekspresi penuh keprihatinan. "Ayo cepat, kita harus segera pergi," katanya dengan suara berat. Farah dan Haikal menoleh ke belakang, menatap Pulau Seribu Harapan untuk terakhir kalinya. Tidak ada tanda-tanda Gina maupun Johan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan jejak apapun tentang teman-teman mereka yang hilang. Farah, dengan air mata yang terus mengalir, memandang Damar. "Jadi mereka benar-benar sudah tiada?" Suaranya bergetar. Damar mengangguk perlahan. "Mungkin mereka telah menjadi bagian dari kutukan pulau ini. Yang bisa kalian lakukan sekarang hanyalah mengirim doa untuk mereka dan ikhlaskan." Haikal mengepalkan tangannya, menahan tangis. "Kenapa? Kenapa harus mereka? Kenapa semua ini terjadi pada kami?" Damar menatap Haikal dengan sorot mata penuh rasa bersalah. "Pulau ini memilih siapa yang diizinkan untuk pergi. Kalian diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan itu." Farah menggenggam tangan Haikal, mencoba memberinya kekuatan meskipun dirinya sendiri hancur. "Kita harus pergi," bisiknya.
Untuk mereka, kita harus bertahan hidup. Damar mengangguk dan memberikan peringatan terakhir. Jangan pernah kembali ke sini. Tidak peduli apapun alasannya. Pulau ini tidak akan melepaskan kalian lagi. Haikal dan Farah menaiki perahu dengan hati yang berat. Datuk mulai mendayung, membawa mereka menjauh dari pantai. Angin dingin meniup wajah mereka, membawa aroma garam dan kesedihan yang mendalam. Ketika perahu semakin jauh, Farah menoleh untuk melihat pulau itu untuk terakhir kalinya. Ia merasa seperti melihat bayangan seseorang berdiri di tepi pantai, mungkin Gina atau Johan, atau mungkin hanya ilusi yang ditinggalkan oleh kenangan. Air matanya kembali mengalir. "Selamat tinggal," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah deburan ombak. Haikal duduk diam, menatap laut dengan mata kosong, pikirannya penuh dengan rasa bersalah dan kehilangan. Mereka tidak pernah bisa menyelamatkan Gina dan Johan, tetapi mereka harus terus hidup membawa kenangan itu. Ketika perahu akhirnya mencapai desa, Farah dan Haikal turun tanpa sepatah kata. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pulau Seribu Harapan telah merenggut teman-teman mereka dan meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh.